Cipta, kembali lagi dalam program podcast kesayangan kita bersama saya Wulansari. Nah, sahabat Cipta, kali ini spesial banget. Saya nggak sendirian, saya ditemenin sama Ibu Neang Laksa dari Unit Business Consumer Loans Bank Mandiri Medan Imam Bonjol. Halo Ibu Nea, apa kabar? Halo Mbak Ulan, kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Ibu Nea, pada kesempatan kali ini nih di podcast Ciptalen ya kan, saya pengen banget Ibu ngobrol-ngobrol sama Ibu tentang beberapa poin. Boleh ya Bu ya? Baik, poin-poin pertama yang mau sahabat Cipta tahu nih dari Bu Nea adalah kita sama-sama tahu juga Bu ya, Ciptalen dan Bank Mandiri itu ada kerjasamanya ya Bu ya. Yes. Kemudian yang pengen sahabat Cipta ketahui adalah masalah program nih Bu Nea. Yeah. Jadi program apa nih Bu yang sedang diadakan oleh Mandiri khususnya di Mei 2022 Bu? Khusus bunga employee pegawai ya, kita mulai dari 4,25%. 4,25 fix 3 tahun. Oke. Dan satu lagi program suku bunga yang cukup menarik saya rasa ya, dengan 8,5% fix 10 tahun. Fixnya 10 tahun ya Bu ya. Oke, berarti untuk tenor yang disediakan oleh Bank Mandiri itu di 10 tahun maksimal Bu? Kita bisa maksimal hingga 25 tahun. Wow, 25 tahun Bu? Yes, untuk Ciptalen kita pengajuan jangka waktu termaksimalnya 25 tahun. Keren banget dong Bu. Jadi sahabat Cipta yang pengen punya rumah khususnya di Ciptalen boleh ambil tenor maksimal ya Bu? Iya, kita boleh maksimal hingga 25 tahun. Wow, luar biasa. Itu menarik sekali loh Bu Nea, iya kan? Oke Bu Nea, tadi kita berbicara masalah program ya Bu ya. Nah sekarang saya mau bahas nih Bu masalah tahapan. Sahabat Cipta pengen banget Bu Nea tahu nih tahapan-tahapan pengajuan KPR itu apa-apa aja sih Bu? Tahapan pengajuan KPR itu sudah kita persimpel sekarang. Jadi cukup melengkapi dokumen yang menjadi syarat ketentuan Bank Mandiri. Selanjutnya setelah dokumen lengkap, maka kita akan masuk ke dalam proses. Proses penilaian agunan, proses penilaian pendapatan. Kalau untuk agunan karena ini Ciptalen kita sudah kerjasama, maka itu bisa dilakukan dengan cukup simpel ya. Kita akan mengikuti harga yang menjadi kesepakatan jual beli dari ya, Bu, Ciptalen. Ya? Selanjutnya proses penilaian pendapatan, proses penilaian income gitu ya, pendapatan. Setelah ini kita jalani, maka akan terbitlah satu persetujuan ataupun penolakan terhadap dokumen atau dokumen pengajuan dari konsumen Ciptalen. Oke, berarti ketika sahabat Cipta sudah ngasih DP atau booking fee ya Bu ya, booking fee ya, tahap awal booking fee, maka berkas-berkas sahabat Cipta sudah boleh diproses nih Bu di Bank Mandiri. Sudah bisa diajukan prosesnya melalui Bank Mandiri. Oke, berapa lama tuh Bu Nea? Untuk proses kita maksimum di 7 hari kerja. 7 hari kerja? 7 hari kerja dari mulai dokumen dipenuhi lengkap, maka untuk berproses sampai terbitnya persetujuan ataupun penolakan itu maksimal di 7 hari kerja. Oke, ini sahabat Cipta di rumah juga ada yang tanya-tanya nih Bu, ya kan mengenai masalah kepikiran analisa, gitu ya. Betul, kepikiran untuk nanya masalah analisa, kemudian SP3K, kemudian akad. Nah, tadi Bu Nea kan bilang nih kita hanya butuh waktu 7 hari ya Bu ya untuk bisa kelengkapan berkas gitu ya. Lalu pada saat sampai akad nih Bu Nea. Nah, sampai pada saat akad berapa sih Bu total hari yang dibutuhkan untuk kita tahu? Biasanya kita membutuhkan waktu eksekusi sampai ke akad itu maksimal 2 minggu. Cuma 2 minggu Bu Nea? 2 minggu. Jadi proses persetujuan keluar, kita akan bersepakat dengan notaris dan pihak pengembang ya untuk menyatukan jadwal dan kesiapan sampai melakukan nanti kita satu proses akad kredit di bank. Wow, berarti sahabat Cipta yang mau melakukan pengajuan KPR nggak usah pikir ulang 2 kali ya Bu, karena di Mandiri sangat-sangat simple loh Bu. Cukup waktu 2 minggu. 2 minggu 14 hari kerja sahabat Cipta udah dapet result ya Bu ya. Wow, luar biasa Bu. Sudah bisa tenang gitu ya. Oh ternyata permohonan saya jalan, saya sudah akad, tinggal hanya serah terima rumah nantinya. Serah terima rumah. Wow, good sekali Bu Nea. Baik, Bu Nea saya pengen tahu nih hal lain mengenai program khusus Bu. Jadi ada nggak sih program khusus yang ditawarkan oleh Bank Mandiri untuk sahabat Cipta yang mau pengajuan KPR? Selain suku bunga tadi yang kita mulai dari 4,25 dan 8,5 fix 10 tahun, kita juga ada program yang cukup membantu, saya rasa ya, membantu konsumen-konsumen Cipta untuk segera melakukan pembokingan. Karena kita ada program yang namanya KPR instan. Jadi setelah konsumen Cipta melakukan pembayaran booking fee, maka dokumen yang dilengkapi sudah bisa langsung kita proses. Langsung Bu? Langsung. Harapan kita setelah booking fee masuk,
dokumen dari konsumen dilengkapi gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi syarat mandatori Bank Mandiri. Langsung kita lakukan proses untuk mengetahui berapa angka atau limit yang bisa kami cover atas permohonan masing-masing konsumen cipta. Wow, dengan waktu yang sesingkat itu kita sudah all in ya Bu ya. Mandiri sudah sangat memfasilitasi untuk itu ya Bu. Kita sangat membantu. Oke, Bu, dari tadi yang Ibu bilang kita cepet banget kan Bu, waktunya cuma 14 hari kerja. Kemudian kita juga sahabat cipta boleh banget menikmati program khusus yang diadakan Mandiri. Nah, itu sebenarnya berlaku untuk semua bank di Indonesia ataukah ini program hanya Bank Mandiri kepada sahabat cipta aja? Untuk nih, Bu? Bank Mandiri sendiri ini adalah program yang diberikan untuk project-project di bawah naungan Ciptaland. Wow. Jadi kita memilih developer yang memang akan kita support dengan program ini. Ya? Yes, benar. Jadi ini merupakan program khusus untuk perumahan di bawah naungan Ciptaland. Wow, keren sekali loh Bu. Jadi sahabat cipta yang memang pengen punya properti di Ciptaland gak usah khawatir lagi ya Bu. Gak usah khawatir, semua udah simple. Programnya juga sudah dibuat semenarik mungkin. Betul, dengan prosesnya secepat mungkin. Betul Bu, dengan kedatangan Bank Mandiri juga sangat memfasilitasi kita loh Bu. Kita hadir di sini untuk memfasilitasi, mempermudah sehingga penjualannya cepat dan sahabat cipta juga puas ya Bu. Puas, jadi nggak usah khawatir lagi lah. Nggak usah khawatir ya Bu Nea. Oke Bu Nea, saya di sini mau minta nih tips and trick dari Bu Nea agar pengajuan KPR sahabat cipta itu tingkat approvalnya bisa tinggi. Gimana sih Bu? Sebenarnya untuk tips ya, ada beberapa saja. Pada saat kita mau melakukan pembokingan unit rumah dan melalui pembiayaan KPR, kita boleh remind dulu ke kitanya gitu ya. Kira-kira saya punya tunggakan nggak sebelumnya di perbankan terkait pinjaman ya apapun itu. Yang kedua, saat ini apakah saya punya kewajiban-kewajiban lain di pinjaman juga perbankan? Di tempat lain gitu ya Bu ya. Dan kita memang masuk dalam kategori konsumen yang mempunyai penghasilan untuk membackup cicilannya. Jadi saya rasa 3 poin ini menjadi tolak ukur approval persetujuan itu bisa lebih maksimal. Pastikan bahwa kita tidak punya kendala di BI checking atau baran informasi ya, informasi perbankan. Yang kedua, kita tidak overload secara kewajiban. Jadi saat ini kita nggak punya pinjaman di sini itu akan mempengaruhi. Yang ketiga, kita punya sumber penghasilan yang layak dibiayai oleh bank. Gitu ya Bu ya. Itu. Berarti ketika sahabat cipta pengen punya properti di Ciptaland, kemudian ingin difasilitasi oleh Bank Mandiri juga harus memilah dulu ya Bu masalah data ya. Masalah tadi income, kemudian adakah tunggakan-tunggakan di tempat lain apa tidak gitu ya Bu. Berarti poin-poin yang Ibu Nea sampaikan tadi itu berpengaruh atas approval. Atau tidaknya sahabat cipta dalam beli properti ya Bu. Oke Bu. Ini yang mau saya tanyakan lagi Bu Nea. Misalkan sahabat cipta pernah punya angsuran tapi ada kendala sedikit, apakah itu sudah benar-benar tidak approve? Apakah Bank Mandiri punya skema lain Bu untuk tolong sahabat cipta biar tetap punya properti? Untuk kondisi seperti ini kita biasanya case by case. Kita akan lihat seperti apa riwayatnya gitu ya. Kalau ini merupakan kelalaian berat, mungkin kita akan sarankan untuk diselesaikan lebih dahulu. Tetap akan ada jalan keluar ya Bu? Tetap akan ada jalan keluar. Justru di situ nanti setelah data masuk kita jadinya kan tahu nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk selanjutnya kita perbaiki datanya sehingga kedepannya apabila melakukan pembelian unit kembali di Ciptaland ini sudah bisa kita jalankan. Jadi ada saran-saran atau solusi nanti dari kaminya. Nah Bu Nea, ini kita masuk pada poin terakhir yang pengen banget saya tanya nih ke Bu Nea nih. Nah kita sama-sama tahu nih Bu Nea, transisi dari pandemi ya kan, kemudian ekonomi kita sempat anjlok dan lain sebagainya. Tapi syukurnya di tahun 2022 maksud saya, ekonomi juga perlahan mulai bangkit ya Bu ya. Kondisi sudah mulai membaik ya. Betul Bu. Nah yang mau saya tanya ini ke Bu Nea adalah, menurut Bu Nea, mengapa ini adalah waktu yang sangat tepat untuk masyarakat atau sahabat cipta beli properti Bu? Khususnya properti di Ciptaland ya. Saran saya, kenapa harus rumah? Kalau sudah itu menjadi kebutuhan, segera lakukan pembelian. Dikarenakan apa?
mungkin untuk saat ini dari segi Kesempatan harga, itu ya, Bu, dari ya. segi harga dan lokasi itu nanti akan bergeser jadinya. Jadi untuk Cipta sekarang ada di range 400 ke 500 juta ya, benar. Apalagi Grand Banten ya, untuk Grand Banten sendiri. Nah, kedepannya kalau ini ditunda, kemungkinan tidak akan dapat di lokasi ini dengan harga seperti ini lagi. Harga akan melonjak naik ya, Bu ya. Harganya akan bergeser naik, lokasi juga ikut bergeser. Jadi saran saya kalau memang sudah ini merupakan satu kebutuhan, ayo segera lakukan eksekusi untuk pembookingan atau pembelian unitnya. Oke, khususnya di Ciptaland Ini sudah kebutuhan ya, bukan lagi kita cerita dengan situasi seperti ini. Memang kita harus bicara kebutuhan yang utama. Needs ya, Bu ya. Yes, kita bicara needs dulu. Oke. Pas banget loh, Bu. Iya kan, Ibu Nia tadi menyampaikan bahwa ketika itu sudah menjadi kebutuhan atau needs yang kita sama-sama udah paham nih, ini saya memang butuh rumah, nggak usah nunggu-nunggu lama ya, Bu. Karena di sini Bank Mandiri hadir di tengah-tengah sahabat Cipta untuk mempermudah dan memfasilitasi. Kurang apa lagi loh, Bu? Iya, harusnya ayo kita sama-sama lagi nih kan, ini situasi sudah mulai harus bergerak, sudah up kembali lakukan ya, Bu, ya? Yang namanya kebutuhan tuh harus segera dipenuhi. Harus banget. Dan Bank Mandiri sendiri akan selalu setia ya, Bu ya, sama sahabat kita akan Cipta. Kita support sahabat-sahabat Ciptaland dan Ciptalandnya sendiri. Thank you banget loh Bu Nea. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kali ini loh Bu Nea. Thank you. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan berguna ya. Pastinya akan berguna, Bu. Iya. Iya kan, Ibu Nea udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing sama saya, sama sahabat Cipta. Semoga dengan adanya podcast kita ini, Bu Nea, sahabat Cipta di rumah jadi semakin pede gitu loh, Bu Nea, semakin percaya diri karena adanya Bank Mandiri yang siap membantu sahabat menambah Cipta. Pengetahuan baru ya. Betul, Ibu Jadi Nea. sebelum melakukan eksekusi pembelian rumah ini bisa dijadikan masukan gitu ya, Bu Nea ya. Oke, Ibu Nea, thank you banget atas waktunya, atas ilmunya. Oke, baik sahabat Cipta, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Memang banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Bank Mandiri yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nea tadi. Dimulai dari program menarik, kemudian kemudahan persyaratan, kemudian suku bunga KPR terbaik, sampai alasan mengapa sahabat Cipta harus banget sekarang untuk ambil properti khususnya di Ciptaland Development. Oke, baik sahabat Cipta, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya bersama saya Wulansari. Bye-bye, sahabat Cipta. Sampai jumpa.